Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi penyembahnya Tuhan Yesus. Sama seperti pujian tadi mengatakan, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Kita rindu hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Karena saya percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan, selalu hidupnya diubahkan. Kita lihat bagaimana Saulus yang jahat, kejam, keji, mengkhianati gitu kan, diubahkan oleh Yesus ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita lihat bagaimana perempuan yang ketangkap berzina, berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Yesus. Ya kan, perempuan yang pendarahan selama 12 tahun berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Kita lihat bagaimana ada begitu banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Dan saya percaya pagi hari ini setiap kita yang datang sama Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya pasti diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar, Yesus mengubahkan hidup saya. Ayo. Ketik di kolom komentar, Yesus mengubahkan hidup saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kebanggaan kita. Kita tahu yang bisa mengubahkan manusia hanya Allah. Iya, yang bisa mengubahkan manusia dan hatinya hanyalah Tuhan. Dan kita percaya ketika Yesus bisa mengubahkan seseorang, maka dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Yes. Kita lihat sama-sama Alkitab kita pagi hari ini, saudaraku. Mari ambil Alkitab kita, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-10. Ya, Imamat pasal 24, ayat yang ke-10. Yesus mengubahkan hidup saya. Haleluya. Imamat 24, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesus bisa mengubahkan hidup saudara dan saya. Hanya seringkali kita yang keras kepala, seringkali kita yang memberontak, seringkali kita yang nggak mau dibentuk ya. Kalau bicara mengubahkan, Yesus sanggup sebab dia Tuhan. Tetapi sekarang tinggal kita mau nggak diubahkan karena kita ada untuk bekerja sama. Kalau Tuhan mengubahkan kita, tapi kita masih mengeraskan hati kita masih suka berzina, kita masih suka berselingkuh, kita masih suka minum minuman keras, Tuhan jamah hidup kita, tetapi kita masih keraskan hati kita, ya susah juga. Karena itu kita harus tahu bahwa ketika Tuhan mengubahkan hidup kita, kita juga mau dibentuk. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita memberi diri untuk diubah. Itu kata kuncinya. Ya, jadi sama-sama bilang sama saya harus memberi diri untuk mau diubah. Karena kalau kita nggak memberi diri untuk mau diubah, maka Yesus nggak bisa mengubahkan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo kita hidup rindu untuk mengalami perubahan. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin hidup mempermuliakan Tuhan. Ya, memberi diri untuk diubah. Imamat 24 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara bisa lihat di sana, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya adalah seorang Israel, sedangkan ayahnya adalah seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati ya. Dengan kita melemparkan kutuk itu sama dengan kita menghujat. Nanti saya kasih tahu kenapa kita melemparkan kutuk itu sama dengan menghujat nama Tuhan ya. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan, ayat 12. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bahwa orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar kutukan itu harus meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu, sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan strict terhadap kutuk mengutuk. Kenapa?
Karena Tuhan ada untuk memberkati, bukan mengutuk. Kita diajarkan untuk memberkati, bukan mengutuk. Itu sebabnya Tuhan marah sekali kepada orang-orang yang suka mengutuki sesamanya. Hati-hati, hukumannya mati. Ya, pada saat itu dilontari dengan batu. Ayat 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Saudara perhatikan di ayat 11. Ya, ayat 11 bilang begini, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Jadi orang ini, ya kan, anak laki-laki ini yang mamanya adalah seorang Israel, papanya seorang Mesir, itu sedang bertengkar dengan seorang Israel lainnya. Dan dia mengutuki orang itu, bukan mengutuki Tuhan, dia mengutuki orang itu, tapi firman Tuhan katakan dia menghujat nama Tuhan. kenapa? Padahal dia bukan mengutuk Tuhan, nggak berani, karena dia tahu kebenaran itu, ada Taurat itu, ya. Dia hanya menghujat, dia hanya mengutuki orang tersebut, sesama manusia. Tetapi firman Tuhan bilang setelah menghujat nama Tuhan. Kenapa? Coba saudara lihat dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Ya, Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 firman Tuhan bilang begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi orang yang mengutuki Tuhan, dia sedang mengutuki ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dengan dia. Makanya Yakobus tadi bilang kan, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Orang yang mengutuk sesamanya, hati-hati. Engkau sedang mengutuk ciptaan Tuhan. Siapapun, semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya, engkau mengutuk sesamamu. Engkau mengutuk ciptaan Tuhan yang diciptakan sama dengan dia. Engkau mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Engkau sedang mengutuki manusia. Engkau sedang menghujat nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia sama seperti dia. Hati-hati, saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya kita orang percaya tidak terpanggil untuk mengutuk. Hukumnya jelas. Kita terpanggil untuk memberkati, bukan mengutuk. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, apapun latar belakang saudara, dimanapun saudara berada, apapun denominasi gereja saudara, kita diajarkan orang percaya, dengar baik, untuk memberkati, bukan mengutuk. Ketik di kolom komentar, saya ada untuk memberkati, bukan mengutuk. Ketik di kolom komentar, saya ada untuk memberkati, bukan mengutuk. Saudaraku, kita terpanggil untuk melepaskan berkat, bukan mengutuk. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Itu kata kuncinya. Orang-orang yang sudah dilepaskan dari kutuk dosa ini seharusnya tidak lagi mengucapkan kutuk. Kenapa? Karena dia sadar orang yang sudah dilepaskan dari kutuk mengalami kemerdekaan itu nikmat. Sehingga kita nggak akan lagi keluar kata-kata kutuk dalam mulut kita. Kenapa? Karena kita ada, sudah ditebus di atas kayu salib. Kutuk itu diubah menjadi berkat. Nah, itu sebabnya karena kita tahu kutuk kita sudah diubah menjadi berkat. Kita ada untuk memberkati, bukan lagi mengutuk. Kenapa? Karena kutuk itu sudah tidak ada dalam hidup. Sama-sama bilang sama saya, kutuk itu sudah tidak ada dalam hidup saya. Yesus menanggung setiap kutuk di atas kayu salib. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya tidak ada lagi kutuk. Dan orang yang sudah tidak lagi memiliki kutuk tidak akan pernah bisa mengutuk. Dia tidak bisa memberikan sesuatu yang dia tidak punya. Ya, dia tidak bisa mengimpartasikan, memberikan sesuatu yang dia tidak punya. Saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk kita sudah digantung di atas kayu salib. Ya, kutuk kita sudah digantung di atas kayu salib, diubahkan di atas kayu salib menjadi berkat. Itu sebabnya saudara tidak lagi memiliki kutuk. Dan saudara tidak bisa mengutuk karena kau tidak memiliki kutuk itu. Jadi dipertanyakan kalau ada sampai orang yang mengucapkan kata-kata kutuk kepada sesamanya, dipertanyakan apakah kutuknya sudah lepas atau belum, atau jangan-jangan dia masih terikat. Orang tidak akan dengan mudahnya
mengutuki sesama kalau dia tahu dia sudah terlepas dari kutuk itu. Ya kita terpanggil untuk memberkati saudaraku, bukan untuk mengutuk. Camkan itu firman Tuhan. Ya, kita terpanggil untuk memberkati dan bukan untuk mengutuk. Nggak bisa. Dari mulut yang sama keluar pujian kepada Allah. Dari mulut yang sama engkau mengutuki sesamamu. Dipertanyakan. Dari satu sumber mata air bisakah terpancar dua rasa? Pahit dan manis? Nggak bisa. Berarti kalau sampai dari satu mulut ini, satu pribadi ini keluar kata-kata kutuk, tetapi di gereja dia memuji dan menyembah Tuhan, orang yang munafik. Engkau orang yang bermuka dua. Bisa memainkan peran ganda. Dan itu tadi yang saya bilang, saudaraku, orang yang sudah terbebas dari kutuk, seharusnya dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata kutuk. Dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata kutuk buat suaminya, buat istrinya, buat anak-anaknya, buat mertuanya. Ayo cek yuk, kalau kita masih sering mengeluarkan kata-kata kutuk buat keluarga kita. Hati-hati juga yang berumah tangga. Ketika engkau ribut dalam rumah tanggamu, jangan sampai kata-kata kutuk itu keluar. Udah cerai aja, kita cerai aja. Saudara, tahukah itu kata-kata kutuk dalam rumah tanggamu? Gak ada orang yang mau menikah lalu bercerai, gak ada. Tapi ketika engkau tahu bahwa engkau mengucapkan kata-kata perceraian, engkau sedang mengutuki rumah tangga. Cabut itu dalam nama Yesus. Patahkan itu dalam nama Yesus. Stop mengutuki. Mulai memberkati. Ketik di kolom komentar. Stop mengutuk. Mulai memberkati. Ayo. Semua. Ketik di kolom komentar. Stop mengutuk. Mulai memberkati. Anda seru. Benar, kita ada untuk memberkati. Bukan mengutuk. Kita ada untuk memberkati sesama kita. Kita ada untuk memberkati sesama kita. Kita ada untuk memberkati sesama kita. Itu terus selalu kita ingat. Sehingga dimanapun saudara tempatkan Tuhan, engkau terpanggil untuk memberkati. Stop mengutuk. Stop mengutuk. Mulai memberkati. Mulai memberkati. Mulai memberkati. Ulangan pasal 23. Ayat yang kelima. Di dalam Ulangan pasal 23. Ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi. Yesus ada di atas kayu salib, mati buat saudara dan saya. Dia mengubahkan kutuk yang jadi kutuk dosa dalam hidup saudara dan saya. Kutuk-kutuk keturunan Adam Hawa yang timpakan kepada kita segala kutuk dosa, itu dipakukan di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengubahkan kutuk itu menjadi berkat, kata firman Tuhan, sebab dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Tahukah saudara? Yesus mengasihi. Siapapun engkau. Yesus mengasihi. Dia Allah yang rindu setiap manusia. Tidak ada yang binasa. Dia rindu semua manusia mengalami kemuliaan. Itu sebabnya pagi hari jika engkau bergabung dalam doa pagi online, siapapun dirimu, beri dirimu datang kepada Tuhan. Kalau engkau sadar terlalu banyak, Pak, saya ucapan-ucapan kutuk kepada anak-anak saya. Hati-hati. Sebagian lagi berkata terlalu banyak ucapan-ucapan kutuk yang saya ucapkan kepada suami saya, kepada istri saya, kepada mertua saya. Hati-hati. Engkau sedang menabur sesuatu yang akan kau tuai. Apapun itu. Bibit benih apapun yang kau tabur. Someday. Engkau akan menuainya. Engkau akan menuainya. Apapun itu. Baik ataupun buruk. Karena itu mulai hari ini stop mengutuk, mulai memberkati. Stop mengutuk, mulai memberkati. Kita mulai ubah keadaan, kebiasaan kita. Selain mengutuki orang lain, seringkali kita mengutuki diri kita sendiri. Loh, bagaimana kita bisa mengutuki diri kita sendiri, pendeta? Hati-hati. Ketika engkau berkata, aduh saya nggak bisa untuk mengampuni dia. Engkau sedang mengutuki dirimu sendiri. Aduh saya susah untuk maju, saya susah untuk melepaskan dosa ini. Engkau sedang mengutuki dirimu sendiri. Engkau bisa kok. Bersama dengan Yesus engkau bisa. Karena jangan pernah bilang, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak kuat, aku nggak sanggup. Aku ini bodoh, aku ini lahir dari keluarga yang nggak berpendidikan, aku ini lahir dari keluarga yang susah. Engkau sedang mengutuki diri sendiri. Jangan mengutuki orang lain, jangan mengutuki diri sendiri. Ayo mulai memberkati orang lain, memberkati diri sendiri dengan ucapan. Dengan ucapan.
Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus kita. Dia menggantikan kutuk itu menjadi berkat bagi hidup. Di atas kayu salib, kutuk itu diubahkan menjadi berkat. Salib adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Salib adalah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Segala kutuk-kutuk yang menimpa hidupmu, segala kutuk keturunan, segala kutuk dosa, sudah diubahkan Yesus menjadi berkat. Itu sebabnya kita tidak lagi mengalami kutuk. Engkau yang tidak lagi memiliki kutuk, jangan lagi mengutuki. Karena engkau sudah tidak punya itu. Engkau seharusnya tidak lagi bisa memberikan itu. Kalau engkau tidak punya kutuk, tapi engkau masih bisa memberikan kutuk, jangan-jangan masih ada kutuk dalam hidup. Sehingga engkau bisa dengan mudahnya mengutuki pasanganmu, mengutuki anak-anakmu, mengutuki orang tuamu, mengutuki pasangan, mengutuki mertua, menantumu, bahkan mengutuki dirimu sendiri. Ingat selalu keberadaan kita ada untuk memberkati, bukan mengutuk. Roma 12 ayat 14 yang terakhir. Roma pasal 12 ayat 14, saudara bisa lihat. Roma pasal 12 ayat 14, firman Tuhan bilang seperti ini. Berkatilah, haleluya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk memberkati, sekalipun mereka menganiaya kita, sekalipun mereka mengkhianati kita, sekalipun mereka melukai hati kita, kita terpanggil untuk memberkati, bukan mengutuk. Kenapa? Karena itu yang Yesus kita ajar. Di atas kayu salib Yesus berkata kepada mereka, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan. Engkau yang hari-hari ini dikecewakan oleh pasanganmu, engkau yang hari-hari dikecewakan oleh mertuamu, engkau yang hari-hari dikecewakan oleh anak mantumu, engkau yang hari-hari dikecewakan oleh orang-orang sekelilingmu. Ingat, engkau anak Tuhan Yesus, engkau terpanggil bukan untuk mengutuk. Sekalipun dia menyakitimu, engkau terpanggil untuk memberkati. Kenapa? Karena berkat itu akan kembali kepada. Amin. Kita terpanggil untuk memberkati, bukan mengutuk. Ingat selalu dalam hidup kita, saya ada untuk memberkati, bukan mengutuk. Baik orang lain maupun kepada diri saya sendiri. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan bahwa kami ada oleh karena kutuk itu telah ditebus di atas kayu salib. Itu sebabnya kutuk itu tidak ada lagi dalam hidup kami. Dan yang bisa kami lakukan hanyalah memberkati, 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 memberkati. Karena kutuk itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebab firman termaterai dalam hidup kami. Umat Tuhan dimanapun mereka berada malam pada pagi hari ini, hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus ingatkan kami. Ketika kami dikhianati, ketika kami disakiti, ketika kami dikecewakan. Kami terpanggil tetap untuk memberkati, sebab kutuk itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kami. Dan kami tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak kami punya. Kutuk itu sudah tidak lagi kami miliki. Karena kutuk itu sudah dipaku di atas kayu salib. Itu sebabnya yang ada pada kami hanyalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah itu yang kami lakukan, biarlah itu yang kami buat. Biarlah itu yang kami kerjakan, dan kami berdoa dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun kami anak-anak Tuhan berada, pagi hari ini kami semua mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan, kami diubahkan. Dan apa yang keluar dari mulut kami hanyalah berkat. Apa yang memberkati umat Tuhan, apa yang menguatkan manusia sesama kami, apa yang meneguhkan mereka. Sehingga itu yang keluar dari mulut kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tema satu persatu umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan pelihara. Mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mereka hidup dijaga Tuhan. Mereka hidup diberkati Tuhan dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jawab. Oh, kami bersyukur Tuhan. Sebab firman yang berkuasa ini mengubahkan hidup kami. Yesus berkuasa mengubahkan hidup kami. Dan semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Menyerahkan umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan arahkan jalan kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kami selalu diingatkan akan setiap kebenaran yang memerdekakan hidup. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit pagi hari ini. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Siapapun saudara, engkau sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Atau engkau sedang berada di dekat keluargamu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Atau letakkan tangan kananmu di bagian tubuh saudaramu yang saat ini sedang terbaring sakit. Saudara, kita percaya ada firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit. Dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau adalah orang percaya. Engkau ada kuasa dalam hidupmu. Sebab Yesus ada dalam kehidupan setiap kita. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit atau bagian tubuh orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Ataupun mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh setiap rekan-rekannya, keluarga yang sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kami satukan hati kami, kami berdoa dalam nama Yesus. Sebab kami orang percaya, kami percaya ada kuasa dalam tangan kami. Dan kami berdoa demi nama Yesus. Demi nama Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Kami terima di dalam nama Yesus terjadi. Terjadi. Ada kesembuhan pagi hari ini mengalir. Ada kuasa mujizat pagi hari ini mengalir. Sebab disampaikan firman. Disembuhkan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatanmu ada atas masing-masing kami. Kami dipulihkan, kami diubah. Kami mengalami jamahan Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Sebab kami tahu pagi hari ini Tuhan ada bagi setiap kami. Memulihkan setiap kami. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagar. Biar suami istri saling mengasihi di dalam nama Yesus. Saling mencintai, saling menghargai. Mereka saling hidup menuntun diri masing-masing untuk hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ada suami-suami yang sudah pergi meninggalkan pasangannya, ada istri-istri yang sedang pergi meninggalkan pasangannya, hari ini kami satukan hati kami, jamah hidup mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka dipulihkan, mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Beri iman yang teguh kepada pasangan-pasangan suami istri ya hari-hari ini Tuhan. Yang mungkin mereka sedang mengalami goncangan dalam rumah tangga mereka. Mereka berdoa, mereka kuat dalam nama Yesus. Sebab roh Allah yang memberikan mereka kekuatan. Bapak hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang mendoakan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, sedang mendoakan suami kami yang sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus dibukakan lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang baik, sebab Tuhan Kaulah Allah yang mencukupi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa ya Tuhan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Engkaulah Allah yang mempromosikan setiap apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap mereka, orang-orang muda dimanapun mereka berada. Hamba serahkan masa muda mereka dalam tangan Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang belum menikah. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh, di dadamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup. Atau engkau yang hari-hari ini mungkin sedang bimbang, bingung. Memutuskan, menentukan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat orang-orang muda pagi hari ini dimanapun mereka berada. Secara khusus mereka yang belum menikah, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, mereka yang sedang bimbang, ataupun mereka yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap mereka, Tuhan jamah setiap orang-orang muda, beri hati yang mengasihi Tuhan Yesus, beri hati yang mencintai Tuhan Yesus, beri hati yang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap orang muda pagi hari dimanapun mereka berada. Bahkan hamba berdoa,
Biar mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi, menghargai hidup mereka. Dalam nama Yesus, saya ucapkan berkat, masa muda mereka diberkati dalam nama Yesus. Hari depan mereka diberkati. Sungguh hari depan itu ada buat setiap orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Secara khusus pagi hari ini juga hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka ketika berdoa, hati mereka tenang. Ketika mereka memuji, menyembah melalui pujian, lagu-lagu penyembahan, hati mereka tenang. Bahkan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang mereka dapati. Bapak, hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada. Hamba melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Biar Roh Kudus yang menuntun mereka, menerangi jalan mereka, dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus jamah. Allah lawat setiap mereka. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, sehingga ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa hidupnya diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada pasangan suami istri yang pagi hari ini berdoa, rindu untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kanan di dada. Engkau yang berdoa bersama-sama dengan pasanganmu, suamimu, istrimu, dan kau merindukan hal ini bergandengan tangan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi mereka, pasangan suami istri yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba percaya karena Engkau lah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Itu sebabnya hamba berdoa memohon bagi mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau lah yang mempercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi. Engkau lah yang mempercayakan bagi mereka mujizat-Mu. Engkau yang mempercayakan bagi mereka hal-hal yang supranatural. Dan hamba berdoa dibukakan kandungan istri-istri yang ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya ada kuasa Tuhan pagi hari ini melawat setiap kami dimanapun mereka berada, umat Tuhan satu persatu Tuhan jamah. Mereka yang menyaksikan live doa pagi online ini, mereka mengalami kuasa Tuhan dalam nama Yesus, satu persatu mengalami perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus kami mengangkat kedua tangan kami dan mengucapkan berkat. Diberkatilah kota kami. Diberkatilah kota di mana kami tinggal. Ekonomi kota di mana kami tinggal maju. Diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa udara cuaca di kota kami baik dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa jauhkan kota kami dari segala bencana alam, mara bahaya dalam nama Yesus Tuhan. Kota kami dijaga, kota kami diberkati Tuhan, kota kami dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa bangsa kami Indonesia selamatkan Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan sehingga Indonesia ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan yang menjalankan roda kepemimpinan bangsa ini. Diberkatilah mereka dengan hikmat dalam tuntunan Tuhan dalam setiap mereka mengambil keputusan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Berkati Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, kami doakan mereka dituntun dan diarahkan Tuhan. Bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Diberkatilah kepemimpinan mereka. Tuhan Yesus tolong setiap mereka. Bahkan kami berdoa rencana 2024 akan ada pemilihan umum berjalan damai, berjalan aman. Sehingga 14 Februari Tuhan Yesus ada bagi bangsa kami. Dimanapun bangsa kami mengadakan pemilihan umum, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada keamanan, keadaan kondusif, aman, diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Oh Tuhan yang memberkati pemulihan bangsa Israel dengan Palestina. Kami berdoa sehingga ada aksi damai. Ada hal-hal yang membangun atas kedua bangsa ini Tuhan. Bahkan kami berdoa ada gencatan senjata di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat hal-hal dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan atas kedua negara. Dan kami berdoa sehingga damai Israel Palestina di dalam nama Yesus, tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Dan kami berdoa sehingga ada tuaian jiwa-jiwa dalam segala sesuatu yang terjadi di sana. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur karena hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami terpanggil untuk memberkati. Kepada siapapun kami bertemu, dimanapun Tuhan percayakan kami berjumpa dengan orang-orang. Kami terpanggil bukan untuk mengutuk, tapi kami terpanggil untuk memberkati. Urapan-Mu ada atas setiap umat-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Dan kami ucapkan berkat setiap doa yang kami naikkan pagi hari ini kepada Tuhan. Kami percaya kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita terpanggil bukan untuk mengutuk. Kita terpanggil sudah untuk memberkati. Sebab di atas kayu salib, kutuk sudah ditanggung, kutuk sudah dipakukan, diganti menjadi berkat. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 Indonesia bagian Barat. Dan pastikan setiap kita tetap terus hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.